قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعال يا بار يا تواب يا يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا ربي يا الله يا الله 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 يا الله يا ربي يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami PPMA Den Haag bekerja sama dengan PPMA Al-Ikhlas Amsterdam akan menayangkan acara pengajian online yang kali ini akan mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Hambali Maksum insyaallah dengan tema hikmah Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kami juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Membebaskan kita dari krisis pandemi virus corona, serta semoga Allah menerima ampun dan ibadah kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum tausiah dimulai, saya akan membacakan surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135 insyaallah. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهدكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dengan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Surah Al-Imran, terjemahan 133 sampai dengan 135. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan bacaan Al-Quran tadi kita semua mendapatkan berkahnya, InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya
Marilah kita mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Bapak Hambali Maksum dengan tema arti dan hikmah puasa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin, khususnya para jamaah anggota PPMI di Nederland yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita yang tiada terhingga. Termasuk pada hari ini yang alhamdulillah Tuhan telah mengkabulkan doa kita beberapa waktu yang lalu, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari yang kedua bulan Ramadan. Artinya 2 hari puasa sedang kita lakukan dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula sisa yang hanya tinggal 27 atau 28 hari lagi akan dapat kita lalui dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan bersama firman Allah yang telah dibacakan oleh saudara kita dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, yang mana ayat tersebut adalah menjadi salah satu pegangan atau dasar hukum daripada ibadah puasa yang meliputi tentang arti dan tujuan serta hikmah daripada ibadah puasa tadi. Misalnya ditegaskan tadi, dikatakan bahwa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata puasa tidak hanya dibebankan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga terhadap umat-umat yang terdahulu. Yang oleh para ahli tafsir ada yang mengatakan kewajiban puasa dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Di samping puasa bagi umat terdahulu jauh lebih berat daripada umat Islam sekarang. Hal ini mungkin sama halnya dengan ibadah sholat, di mana sholat sebelum zaman Nabi Muhammad jauh lebih berat, seperti kita dengar dalam kisah Isra Mi'raj misalnya. Nah, dengan disebutkannya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, telah dibebankan kepada umat-umat sebelum kamu, hal ini mengandung arti agar kita merasa ringan dalam melaksanakannya. Karena hal tersebut telah diuji coba oleh umat-umat yang terdahulu, dan ternyata mereka mampu, meskipun dalam pelaksananya mereka jauh lebih berat. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Yang artinya barang siapa berpuasa dengan penuh keimanan dan dijiwai dengan keikhlasan, maka akan diampuni segala dosanya yang telah lampau. Para hadirin, para pemirsa yang terhormat, dengan menjalankan ibadah puasa tadi, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, tentu mempunyai ketentuan, yaitu adanya rukun, syarat, dan sebagainya. Maka rukun dalam ibadah puasa tidak banyak,
prinsipnya hanya satu, sekaligus sebagai definisi puasa juga, yaitu menahan segala hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari fajar sampai terbenam matahari. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tadi, yang cukup detail, yaitu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah kamu sekalian sampai bisa membedakan benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Dan sempurnakanlah puasa itu sampai malam, yaitu sampai terbenam matahari. Hanya menurut Imam Syafi'i dan Maliki ada sedikit perbedaan, yaitu selain daripada rukun tadi, ditambah lagi, yaitu rukun kedua adanya niat. Karena semua ibadah harus ada niat. Innamal a'malu binniyah, termasuk puasa. Hanya bagi mazhab yang lain juga pakai niat, tapi hanya berbeda dalam redaksinya katakanlah. Yaitu mazhab yang lain, niat bukan termasuk rukun, tapi termasuk syarat. Itu hanya perbedaan kecil dalam istilah saja. Adapun syarat puasa ada 4, yaitu Islam, baligh dan berakal, sehat dan tidak dalam keadaan haid dan nifas bagi wanita. Adapun bagi anak-anak yang belum baligh, ini menarik ini, yaitu dikiaskan dengan ibadah sholat, yaitu bagi anak-anak yang berusia 77 tahun harus sudah dilatih, disuruh untuk melaksanakan puasa. Sampai umur 10 tahun boleh ya dipukul dalam arti dengan sedikit memaksa supaya lebih rajin belajar. Ini sama dengan sholat juga demikian. Itu hanya sekedar dari beberapa hal yang menyangkut hukum daripada puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ataupun hikmah terbesar dan tujuan daripada puasa yang sudah dicapai adalah seperti ditegaskan dalam firman Allah tadi, yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Meskipun redaksi ayatnya tadi menggunakan kata-kata la'allakum, agar supaya, namun para ahli tafsir mengartikan bukan sekedar agar supaya dalam arti harapan, tapi merupakan suatu kepastian, karena itu adalah firman Allah. Tentu saja untuk mencapai takwa yang dijanjikan Tuhan tadi harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu harus beriman, ikhlas, dan memenuhi segala syarat dan rukunnya tadi. Sedangkan pengertian takwa itu sendiri, seperti yang sering kita dengarkan dalam setiap khutbah Jumat, ialah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Lantas apa hubungannya antara puasa dengan takwa? Apakah ini bukan kontradiksi dengan pengertian takwa itu sendiri? Mungkin ada yang berpikir bahwa pengertian takwa harus mengandung unsur kesehatan dan kekuatan fisik agar dapat lebih aktif dalam menjalankan ibadah menuju takwa. Sedangkan puasa mencerminkan kelemahan fisik, yang berarti bertentangan dengan pengertian takwa yang seharusnya lebih bersifat aktif tadi. Itulah pandangan orang yang melihat ibadah puasa hanya semata-mata dari segi lahiriah, tanpa melihat segi rohaniah yang justru lebih esensial dari segala bentuk ibadah apapun. Para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, tapi baiklah, sebelum kita uraikan lebih jauh tentang korelasi atau hubungan antara puasa dengan takwa yang merupakan hikmah dan tujuan utama dari ibadah puasa dari segi rohaniah tadi, marilah sejenak kita melihat hikmah lain
daripada puasa yang bersifat lahiriah atau jasmaniah, yaitu dari segi kesehatan, seperti yang dipertentangkan oleh pandangan sementara orang yang menganggap puasa bertentangan dengan kesehatan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, sumu fatasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah, tahun ini puasa kita di Belanda atau di Eropa lumayan panjang. Itu dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam. Berarti kurang lebih 17 jam. Menurut para ahli kesehatan, untuk mencernakan makanan dalam organ tubuh kita itu memerlukan waktu kurang lebih 8 jam. Artinya kalau Anda mengunyah nasi, kemudian di mulut, kemudian dicernakan sampai menjadi molekul, sampai menjadi aliran darah, ini kira-kira memakan waktu 8 jam. Jadi onderdil, katakanlah, organ pencernaan kita di dalam perut ini memerlukan kerja berat selama 8 jam untuk mencernakan makanan. Ya. Berarti kalau Anda sahur jam 4 pagi misalnya, ditambah 8 jam, itu baru istirahat organ pencernaan dalam tubuh kita. Jadi kalau kita hitung, itu kira-kira kalau setiap hari kita makan 3 kali, seperti kalau tidak puasa, berarti organ pencernaan dalam tubuh kita ini bekerja 8 jam kali 3 sama dengan 24 jam setiap hari. Pertanyaannya, lantas kapan organ pencernaan dalam tubuh kita ini mengalami istirahat? Sebaliknya kalau kita berpuasa, berarti setiap hari organ pencernaan kita tidak mengalami syarat beban alias istirahat. Setiap harinya 8 jam. Yaitu 17 jam dikurangi 8 jam. Artinya setelah sahur. Berarti 1 bulan sama dengan 9 kali 30. 270 jam. Kalau kita analogkan, puasa adalah seperti vakansi atau vacation, yang perlu istirahat, tak mungkin setahun orang bekerja terus. Maka bagi orang Belanda barangkali analog seperti ini, karena mereka punya budaya yang setiap tahun vakansi, mungkin akan lebih menarik untuk mengetengahkan tentang hikmah puasa dari segi kesehatan. Yang ini tentu semua orang memerlukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian secara singkat tentang hikmah puasa dari segi lahiriah. Katakanlah dari segi kesehatan. Sekarang marilah kita meninjau dari segi rohaniah, yaitu apa hubungannya puasa dengan pengertian takwa tadi. Dikatakan bahwa takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Pertama, kita harus meyakini bahwa segala perintah Allah pasti mengandung kebaikan, manfaat bagi manusia, dan segala larangan Allah pasti mengandung kerugian atau mudarat bagi manusia. Dan agama Islam, seluruh ajarannya adalah karena sebagai ajaran yang rasional, maka wajar kalau dikatakan tadi, faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau berpergian, faidatu min ayamin ukhra, boleh diganti hari yang lain. Mungkin ada yang bertanya, memangnya Tuhan tidak berkuasa mewajibkan orang sakit, orang bepergian puasa?
Kalau Tuhan menghendaki, warumit, kenapa tidak? Tapi sekali lagi, Islam agama rasional. Oleh karena itu sangat rasional sekali kalau Tuhan mengatakan, bagi kamu wajib puasa. Tapi saya tahu puasa itu berat. Maka saya hanya meminta pada orang-orang yang memenuhi syarat. Di antaranya ya, memiliki kesehatan jasmani. Walaupun demikian, dikatakan juga bahwa puasa itu akan lebih baik. Ini bagi orang-orang yang mengetahui. Wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena dikatakan dengan puasa itu dikatakan ayyama ma'dudat. Sebetulnya puasa itu hanya beberapa hari lagi saja dibandingkan dengan puasa pada umat-umat yang terdahulu. Oleh karena itu marilah kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kesyukuran. Bahwa kita hanya dengan puasa yang hanya beberapa hari saja, yaitu 30 hari, digaransi, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, dijamin mereka akan diampuni segala dosanya. Baiklah, kembali kepada tema kita tentang hikmah dan tujuan puasa, yaitu untuk menciptakan manusia-manusia yang berkarakter takwa. Saya akan mengutip seperti yang dibacakan tadi, surat Al-Imran, yaitu beberapa tipologi orang-orang yang berpuasa, yang orang yang bertakwa. Di antaranya dalam surat Al-Imran tadi dikatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian minta ampunan kepada Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk disediakan bagi orang-orang yang takwa. Apa ciri-ciri orang takwa? Banyak sekali di dalam Al-Quran. Antara lain dalam ayat ini dikatakan, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang siap menginfakkan hartanya baik di dalam keadaan luas maupun dalam keadaan sempit, dan orang-orang yang menahan amarah serta orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi tadi ada 3 sifat orang takwa yang sasarannya adalah bidang muamalah, interaksi antar manusia, memaafkan orang, berinfak kepada manusia, sabar menahan marah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang apabila melakukan kejahatan, maka mereka segera ingat kepada Allah, 1, dan kedua minta ampun kepada Allah, dan ketiganya yaitu tidak akan mengulangi. Jadi dalam ayat ini ada 6 sifat orang-orang yang takwa. Yang 3 adalah bersifat muamalah, interaksi antar manusia, dan yang 3 lagi bersifat ibadah, yaitu vertikal antara manusia dengan Tuhan. Kalau dikatakan bahwa definisi takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan, semua ibadah tujuannya sama, untuk materi takwa. Tapi secara logika, kita akan lebih mudah memahami bahwa hikmah ibadah puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain agak berbeda sasarannya.
semuanya takwa. Tapi kalau ibadah puasa, fokusnya lebih kepada takwa dalam arti nahi mungkar. Jadi takwa itu adalah amal ma'ruf, melakukan kebajikan yang diperintah Allah, dan nahi mungkar, yaitu menghindari kemungkaran. Dari segi menghindari kemungkaran, ini dengan ibadah puasa itu lebih efektif. Karena apa? Karena puasa adalah merupakan ibadah yang pasif, bukan ibadah yang aktif. Pada ibadah untuk tidak melakukan sesuatu, tidak makan, tidak minum, dan sebagainya. Berbeda misalnya dengan ibadah sholat, apalagi ibadah haji. Artinya ibadah yang sifatnya aktif, menjalankan perintah. Jadi puasa dari segi takwa adalah lebih efektif untuk menjadi orang-orang yang sanggup meninggalkan larangan Allah. Kita tahu bahwa puasa pertama diwajibkan adalah pada tahun 2 Hijriah. Menarik bahwa pada bulan Ramadan itu ada 2 peristiwa yang sangat historis. Kita ingat kalau 17 Ramadan adalah peristiwa nuzulul Quran di Mekah. Tapi ada juga peristiwa sama 17 Ramadan tahun kedua Hijriah di Madinah. Itu adanya perang Badar. Jadi menjelang perang Badar dalam akhir bulan Sya'ban turunlah ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam dan seterusnya. Kita bisa membayangkan betapa beratnya puasa pertama yang dialami oleh umat Islam dengan Rasulullah SAW. Di tengah-tengah situasi menghadapi perangan Badar, kita diwajibkan berpuasa. Maka sangat terkenal sabda Rasulullah yang mengatakan, Roja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Setelah selesai perang Badar, umat Islam memperoleh kemenangan yang luar biasa. Rasulullah mengatakan, mari kita kembali kepada perjuangan yang lebih besar. Dan setelah kita memperoleh perjuangan yang kecil, katakanlah, Raja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar. Mari kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, memangnya ada jihad yang lebih besar daripada perang Badar? Bukankah kita telah memperoleh kemenangan yang luar biasa atas pertolongan Allah? Rasulullah mengatakan ada. Mau jihadul akbar? Kata Rasulullah, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Coba mari kita renungkan. Kenapa jihadul akbar? Dan tentu saja puasa adalah lebih mendekati kepada jihadul akbar. Karena sasarannya sama. Mengekang. Artinya tidak melampiaskan hawa nafsu. Itu termasuk jihadul akbar. Ini logis. Karena segala kejahatan yang ada di dunia ini sumbernya memang dari hawa nafsu yang bersemayam dalam jiwa kita. Oleh karena itu, hanya satu-satunya untuk bisa memberantas kejahatan apapun bentuknya, sumbernya adalah harus kita berantas, yaitu hawa nafsu. Dan puasa adalah satu-satunya bentuk ibadah yang sangat efektif untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, apalagi hubungannya dengan takwa tadi? Pertama, kalau jihad itu hanya diartikan jihadul qital, perang di medan tempur, ini bertentangan dengan keadilan Tuhan. Karena perjuangan di medan tempur, jihadul qital itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan fisik. Jadi orang yang lemah, tidak ada kesempatan untuk jihad. Kalau jihad hanya sekedar diartikan peperangan di medan perang. Tapi kalau jihadun nafs, semua orang
punya jiwa, punya nafsu, dan punya kekuatan untuk mengekang dan mengendalikan hawa nafsu tadi. Oleh karena itu, betapa syukur kita. Hanya dengan taruhan menahan lapar 30 hari, tapi kita memperoleh jihadul akbar. Sedang jihadun kita, perjuangan dengan di medan perang, itu taruhannya nyawa. Itu lebih kecil nilainya daripada jihadul akbar, yaitu diantaranya puasa itu tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan 3 sifat tadi dengan puasa. Pertama dikatakan, orang yang takwa itu ialah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Orang yang sanggup menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang, ini biasa, walaupun dalam keadaan sempit, ini yang luar biasa. Apa hubungannya puasa dengan dermawan? Mari kita renungkan. Dengan puasa, di mana dikatakan tadi bahwa dengan puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam, maka kita akan diampuni segala dosanya. Kemudian dengan puasa menahan lapar, secara logika sederhana pasti akan tergerak hati nurani kita untuk ikut solidaritas, merasakan betapa sengsaranya orang yang kelaparan. Oleh karena itu puasa diwajibkan bagi seluruh umat Islam, baik yang kaya maupun yang miskin. Sebab ada juga barangkali orang yang selama hidupnya tidak pernah merasakan kelaparan. Tapi kalau kita dilatih, bukan hanya kita pikirkan, tapi kita merasakan sendiri betapa sedihnya orang yang kelaparan, maka akan tergerak jiwa sosial kita, kepedulian kita untuk membantu orang lain supaya mereka juga tidak kelaparan. Jadi dengan puasa akan menumbuhkan sifat sosial kita. Ini salah satu. Yang kedua dikatakan alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wa kadhiminal ghaidha, yaitu menahan amarah. Katakanlah dengan puasa akan menanamkan sifat kesabaran. Ini juga sangat logis. Karena dengan puasa, dalam keadaan lapar, kita dilatih untuk sabar, untuk tidak marah dalam keadaan lapar. Dan kita dilatih 1 bulan, setiap hari siang, untuk tidak marah dalam keadaan lapar. Maka logika sederhananya, dalam keadaan kenyang tentu lebih mudah lagi bagi kita untuk tidak marah. Itulah kira-kira secara sederhananya korelasi antara puasa dengan menanamkan sifat kesabaran. Dan yang ketiga, wal'afina 'anin nas, yaitu memberi maaf kepada orang lain. Apa hubungannya dengan puasa? Puasa dikatakan bahwa puasa adalah menebus dosa. Puasa adalah syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul maghfirah, bulan di mana Tuhan menutup segala pintu neraka dan membuka segala pintu surga dan memenjarakan seluruh setan. Artinya bahwa Tuhan memberikan pengampunan yang sebesar-besarnya. Jadi dikatakan kullu amal ibnu Adam lahu, semua amal ibnu Adam manusia untuk dirinya sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa nazabi, karena puasa adalah untuk diriku, untuk Tuhan. Dan aku akan memberikan pahala semau saya. Mengapa? Puasa pahalanya luar biasa. Karena kunci daripada seluruh ibadah adalah ikhlas. Ya. Orang beriman akan rugi kecuali yang berilmu. Orang yang berilmu pun akan rugi kecuali orang yang beramal. Dan orang yang beramal pun akan rugi kecuali orang yang ikhlas.
dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain, ibadah puasa lebih masuk akal, lebih memudahkan untuk latihan ikhlas. Karena puasa adalah ibadah sirri, ibadah rahasia, ibadah yang tidak kelihatan. Jadi ibadah yang sangat minim sekali, memiliki celah-celah untuk riya, untuk pamer. Lain dengan ibadah-ibadah yang kelihatan, seperti haji, sholat, dan sebagainya, zakat. Oleh karena itu, sangat logis kalau ibadah puasa itu lebih mudah untuk melatih diri menjadi orang-orang yang pemaaf. Alangkah tidak masuk akalnya kalau seorang berpuasa dalam bulan puasa Ramadan dan diampuni segala dosanya, tapi dia tidak memaafkan kesalahan teman yang hanya punya kesalahan kecil misalnya. Ini berarti kan tidak konsekuen. Jadi Tuhan yang bersifat Maha Pengampun, kita hanya disuruh memaafkan kesalahan manusia yang memang manusia tempat salah, itu adalah wajar-wajar saja. Dan oleh karena itu dengan ibadah puasa, itulah antara lain 3 sifat orang takwa yang berkaitan langsung dengan terapi puasa. Kemudian sifat yang ketiga, yang sifatnya adalah vertikal. Jadi banyak, yaitu pertama tadi dikatakan, kalau melakukan kesalahan, langsungnya kepada Allah, kemudian dia langsung istighfar, dan dia tidak akan meneruskan perbuatannya tadi. Jadi seimbang antara 3 sifat dalam orang takwa tadi, yang sifatnya horizontal dalam interaksi antar manusia, dan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Itulah antara lain secara singkat uraian tentang hikmah puasa, yang mudah-mudahan kita semuanya akan dapat melaksanakannya. Apalagi sekarang dalam situasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita dalam situasi yang sangat prihatin, dan ini saya kira akan mendorong kita untuk lebih mengoptimalkan hikmah puasa tadi. Saya contohkan tadi, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu menginfakkan harta untuk menolong orang-orang fakir miskin yang kesulitan dalam keadaan suka maupun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dan sekarang saatnya bagi umat Islam, bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia, saya menghadapi keprihatinan, yaitu adanya wabah penyakit corona. Sekaligus ini akan menumbuhkan sikap solidaritas kita sebagai umat Islam. Dengan puasa tadi akan lebih merangsang bagi kita. Pertama memang infak untuk menolong orang lain. Kedua kalinya memang puasa tujuannya adalah itu. Jadi insya Allah kita akan memperoleh hikmah puasa dalam kondisi yang memprihatinkan ini lebih besar dalam kondisi yang biasa. Mudah-mudahan, karena dalam rumusan agama Islam, as-sawab ala qadri ta'am, Tuhan memberikan pahala, sekarang mungkin lebih berat karena dalam situasi yang memprihatinkan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Ada 2 pertanyaan Bapak Kiai Haji Hambali dari jamaah yang sekiranya nanti bisa dijawab dalam pengajian online ini insyaallah. Pertanyaan yang pertama, sekarang banyak orang meninggal karena virus corona. Kalau dalam bulan puasa ini ada yang meninggal, ada yang tidak puasa karena sakit, kemudian meninggal dunia. Apakah hukumnya? Apakah harus dibayarkan fidyah untuknya? Mohon penjelasan dan jawabannya. Oh ya, ini masalah fikih. Memang dalam ini banyak pendapat. Tapi begini, ya ini memang jarang terpikir kita. Yang sering terpikir kita adalah ibadah haji. Ya. Kalau seseorang, ini hadisnya sahih sekali. Kalau ibadah haji, orang yang sudah memenuhi syarat, kemudian tidak berhalangan, kemudian berhalangan tidak bisa, maka dihajikan oleh walinya, ya,
atau oleh anaknya. Ini biasa. Tapi dalam hal puasa, ini ada kaitannya. Begini, ada beberapa hadis dari Bukhari Muslim. Satu diriwayatkan oleh Siti Aisyah, yang artinya begini, barang siapa berhutang puasa dalam bulan Ramadan, kemudian meninggal, maka walinya mengkodok puasa tadi. Jadi sama dengan orang yang sakit kemudian mengganti hari lain. Tapi ini karena sudah meninggal, maka diganti oleh anaknya tadi. Atau wali keluarga. Wali keluarga. Hadis Bukhari Muslim juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Seorang wanita datang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, ibu saya punya niat, punya nadar mau puasa. Jadi puasa nadar. Kemudian dia meninggal. Apakah saya harus mengqodhonya?" Kemudian Rasul mengatakan, "Kira-kira kalau ibu kamu punya hutang, terus kamu membayar, lunas atau tidak hutang ibu?" "Oh iya, lunas." Maka Rasul mengatakan, "Sumo, puasalah untuk ibu kamu." Ini jelas ya. Jadi sebenarnya ada 3 kategori. Ini kategori pertama ya. Jadi orang sakit meninggal tidak bisa mengkodok karena meninggal. Diganti dikodok oleh ahli warisnya, katakanlah. Tapi menurut Ibnu Abbas, ini hanya berlaku bagi puasa nadar. Yang seperti tadi, yang hadis yang kedua tadi. Ini ada beberapa pendapat. Tapi Imam Syafi'i mengatakan berlaku juga untuk bulan puasa Ramadan. Bahkan lebih luas lagi, boleh juga bukan anaknya, bukan orang lain juga boleh. Jadi seperti haji lah kira-kira gitu. Ini Imam Syafi'i dalam Qaul Qadimnya, tapi imam yang lain termasuk Hanafi dan Maliki, kalau Imam Ahmad itu sama dengan Ibnu Abbas tadi, yaitu yang puasa nadar. Mengatakan begini, puasa itu kan ibadah badaniyah, ya, jasadiyah, seperti sholat itu. Jadi nggak perlu lagi diganti. Karena itu sudah, katakanlah, dia tidak ada kemampuan. Sedang menjalankan ibadah itu kalau dia mampu. Tuhan tidak melakukan kewajiban beri kemampuannya. Jadi ini orang yang meninggal tidak ada kesempatan untuk mengqodho. Tapi ada lagi orang yang meninggal punya hutang puasa, tetapi ada kesempatan. Gimana ya? Gini ya, jadi orang sakit. Setelah sakit dia sembuh, sehat. Artinya dia bisa mengqodho. Tapi dia tidak menjalankan, tidak mengqodho. Ya. Ini lain lagi hukumnya. Bukan diqodho puasa yang digantung, tapi membayar fidyah. Ya. Jadi orang sakit meninggal ada kesempatan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan untuk mengqodho puasa. Maka dia diwajibkan membayar fidyah. Dan Imam Syafi'i malah lebih unik lagi. Orang yang sakit kemudian sehat, ada kesempatan, kemudian dia meninggal, sampai setahun tidak melaksanakan kemudian meninggal, itu baru membayar fidyah. Jadi kalau kurang dari setahun, ya ini dan tapi semua itu adalah ya ada dasarnya. Tapi yang menurut saya yang lebih lebih ya semuanya sih logis ya, lebih tepat itu sebenarnya fidyah. Karena kalau fidyah itu kan sudah namanya sedekah atas nama si fulan saja udah diperbolehkan dalam agama Islam. Jadi itulah beberapa pendapat tentang jadi ada yang namanya qodho, ada yang namanya fidyah, dan yang ketiga ini yang namanya kafarat. Jadi yang dua ini karena
bukan pelanggaran, tapi karena ada halangan itulah. Tapi yang kafarat lain lagi, itu memang kesengajaan, ada pelanggaran. Kalau yang kedua itu memang karena darurat. Mungkin demikian. Kalau andai kata dia itu Bapak Ustadz dibayar terus diganti, udah diganti tapi dia bayar fidyah, apakah dari salah satu yang dua tadi gagal nilai ibadahnya, antara yang dibayar fidyahnya atau antara yang dikodoknya? Karena dia mengerjakan dua-duanya, setelah dia sehat tapi dikodok, tapi dengan dibayar fidyah juga. Gimana? Bukan setelah sehat dia dikodok. Iya. Dia yang pertama tadi yang kodok puasa itu nggak ada kesempatan, jadi nggak tidak ada udzur. Karena ada udzur, karena tidak bisa gitu loh. Itu yang kodok. Tapi yang kedua, karena ada kesempatan, maka dia bukan dikodok puasanya, tetapi dia dibayar. Tapi yang lebih ringan lagi memang tadi ada pendapat Hanafi juga, Maliki, bahwa itu ibadah badaniyah di sholat sehingga tidak diperlukan. Tapi yang fidyah atau qadha itu dikiaskan kepada hutang seperti yang mati tadi. Sama dengan kalau ibu kamu hutang, maka kamu harus membayarnya. Ya akan lebih baik lagi, karena dengan fidyah itu nama sedekah, itu nggak usah hubungannya dengan orang meninggal atau karena puasa kewajiban. Dengan nama seorang yang meninggal karena kebaikannya, untuk kita berbakti pada orang tua misalnya, kita bersedekah untuk fidyah atas nama almarhumah, itu juga boleh saja. Makanya dengan ya seperti begini dalam surat Al-Baqarah tentang puasa kan begini. Ada kata-kata wantasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kaitannya kan begini, orang-orang yang sakit dan bepergian tidak boleh tidak puasa, walaladina yutiqunahu fidyatun, dan orang-orang yang berat melakukan puasa maka cukup membayar fidyah. Maaf ya, ini agak menyimpang. Ayat ini menarik. Karena ada yang berpendapat begini, kalau begitu orang-orang yang sakit dan bepergian berarti juga dia puasa lebih baik. Wantasumu khairul lakum. Soalnya begini, orang yang sakit dan bepergian boleh tidak puasa. Yang berat membayar fidyah. Tapi kalau orang-orang yang sakit atau bepergian tadi puasa akan lebih baik dari ini. Saya khawatir salah pengertian, salah memberatkan. Padahal yuridullah bikumul yusra. Bukan begitu. Ini benarnya begini. Jadi ayat ini sebenarnya bertahap. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun dan seterusnya, ayat 183 dan 184. Ini begini memang. Jadi artinya barang siapa, jadi begini, orang sakit, orang bepergian sama hukumnya, kemudian orang tidak sakit, orang tidak bepergian. Jadi wantasumu khairul lakum, sebetulnya yang dimaksud adalah akan lebih baik bagi orang yang tidak bepergian dan tidak sakit puasa daripada tidak puasa. Bukan semata-mata untuk orang yang sakit. Jadi ada pilihan. Pertama, ayat itu pilihan. Orang sakit tidak puasa. Orang yang nggak sakit tapi berat saya, tapi nggak sakit, nggak puasa, nggak bepergian. Pilih mana? Tapi setelah turun ayat berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum, baru diwajibkan. Orang yang sehat wajib puasa. Adapun membayar fidyah tadi, orang yang berat dalam arti sakit yang secara logika sangat sulit untuk disembuhkan, seperti sakit tua dan sebagainya. Nah, ini sebagai tambahan. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua nih Bapak Hambali, ini sebenarnya untuk ini pertanyaan ketiga tuh. Kedua ini yang kedua ini. Cuman ada suatu ide seseorang yang mengatakan dalam keadaan pandemi ini atau virus corona ini,
seseorang mengatakan ingin mengajukan puasa kepada MUI atau ke pemerintahan, tentunya untuk tahun ini puasanya ditiadakan dan diganti dengan fidyah tadi. Bagaimana menurut Bapak Hambali menilai situasi dan ide dari seseorang ini, karena dia bilang karena keadaan kita di dalam tahun ini adalah berat, situasi corona yang begitu tidak memungkinkan. Dia kepingin mengajukan bahwa untuk puasa tahun ini ditiadakan dan diganti dengan fidyah. Gimana menurut pandangan Bapak Hambali? Ya, ini saya kira bisa dimengerti. Pertanyaan begitu dengan situasi. Tapi begini, bahwa beginilah. Jadi Quran jelas tadi man. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa berada di dalam wajib puasa. Dalam Quran itu exception, pengecualiannya itu yang disebut ilat dalam istilah hukum Islam itu hanya 2 tadi. 3 kecuali yang itu dan sebagainya. Bepergian dan sakit. Jadi kalau selain bepergian dan sakit, ilatnya tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Bisa juga mungkin dikiaskan dan sebagainya. Itu namanya hanya sebab. Ilat itu lebih tinggi dari sebab. Misal begini, kenapa orang sakit boleh tidak puasa? Oh, karena orang sakit itu berat. Ya. Oleh karena itu, walaupun tidak sakit, ya, tapi berat, berarti apakah boleh? Kira-kira begitulah. Jadi, atau orang bepergian, tapi secara teks dalam Al-Quran tadi, atau sebaliknya, orang bepergian, kenapa boleh? Ya, pada umumnya orang bepergian itu capek, maka boleh. Tapi kan tidak semuanya orang bepergian itu capek. Tapi yang saya tercetus dalam pikiran saya, mungkin ide itu karena ada fatwa majelis ulama buat Jumatan ditiadakan, buat tarawih dan ditiadakan dan sebagainya. Tapi ini berbeda. Karena seperti sholat Jumat diganti sholat zuhur karena halangan, bisa dimengerti. Ada penggantinya ya, penggantinya. Kemudian apalagi yang tarawih itu bisa di rumah dan sebagainya. Tapi kalau puasa ini jelas. Dan yang jadi masalah begini, kita kan hanya orang yang sakit boleh tidak puasa. Tapi kalau alasannya ini situasi krisis, sedang ada wabah ini, kan kita tidak sakit. Yang sakit kenapa apa? Memang boleh. Yang tidak berarti alasannya kan takut sakit. Ini yang berbeda. Bukan orang takut sakit itu boleh. Dikatakan nggak bisa. Jadi konsekuensinya, kalau memenuhi syarat puasa. Tapi kalau karena situasi atau setengah hari, karena suatu hal, boleh alasannya karena sakit. Dan bukan dari fidyah. Wong masih sehat tidak dipuasa, ya digoda dengan hari yang lain. Lain halnya, hanya kami bahas sedikit. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, orang yang melihat saat dalam puasa, tapi orang yang berada di luar bulan yang normal, dalam arti satu bulan 30 hari, 1 hari 20 jam, seperti di Kutur dan sebagainya, ini lain lagi. Itu ada beberapa pendapat. Boleh diganti fidyah, ada yang berpendapat boleh diqadha dalam hari yang lain itu. Tapi ini ya ide baru, tapi saya kira ini secara hukum kalau alasannya hanya takut sakit karena situasi, kata-kata takut sakit belum jadi alasan. Tuhan kuasa kok. Tapi kalau memang dia wajib melaksanakan dan kemudian di tengah jalan dia tidak kuat merasa sakit, itu alasannya ya karena sakit itu dibolehkan. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hambali atas penjelasannya sedetail itu. Insyaallah demikianlah pengajian kita, pengajian online kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita
dan mengabulkan doa-doa kita, serta semoga digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca surah Wal Asr, serta dilanjutkan dengan kafaratul majlis insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam tayangan ini. Kebenaran adalah hak mutlak milik Allah, dan kekurangan itu adalah di sisi saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.